Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang masih sakit, semoga segera disembuhkan. Amin. Baik, di video kali ini saya akan membagikan tips supaya arang itu hemat ya, teman-teman. Ini arang itu salah satu senjata utama di usaha angkringan. Saya pakai arang ini sudah dari tahun 2013 sampai sekarang pakai arangnya yang seperti ini. Simak videonya sampai selesai biar teman-teman bisa tahu bagaimana caranya, tipsnya supaya arang itu awet dan tidak cepat habis. Oke, let's go. Ini teman-teman harus tahu dulu ya, arang itu terbuat dari apa? Arang itu terbuat dari bahan organik seperti kayu, tempurung, petok kelapa, sardo gergaji, atau bambu ya, seperti itu. Jenis-jenis arang itu ada 4 macam. Arang kayu, arang petok kelapa, ya, arang berikat areng, dan arang aktif. Kalau biasanya yang dipakai untuk jualan angkringan itu pakainya arang yang kayu, teman-teman, ya. Arangnya itu pakainya arang yang kayu. Arang kayu itu terbuat dari potongan kayu, biasanya dari pohon kayu yang keras ya, yang dibakar. Umumnya digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak atau memanggang sate ya. Ini saya pakainya arang yang kayu. Di samping arangnya itu awet, arang ini kalau mati itu cepat banget kalau dinyalakan, jadi nggak susah. Ini arang yang biasa saya pakai tiap hari ya, teman-teman. Setiap hari saya pakainya arang yang ini. Satu plastik itu di harga 10.000. Kalau teman-teman belinya bijian, itu satu kantongnya, satu biji itu di harga 2.500 sampai 3.500 ya. 2.500 sampai 3.000 rupiah. Setiap pasar pasti ada arang yang seperti ini ya, teman-teman. Kalau mau lebih irit itu belinya 10.000, nanti dapatnya 7 kantong. Tapi kalau teman-teman belinya satuan itu dapatnya di harga 2.500 sampai 3.000. Ya, ini arangnya penampakannya seperti ini, teman-teman. Arang ini cepet banget, teman-teman. Kalau dinyalakan, kalau buat deden itu cepet, nggak lama ya, nggak susah juga. Tinggal pakai kertas, 2 menit langsung bisa dinyalakan ya. Ini dapatnya 7 kantong ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini, sudah dikantongi satu-satu dari sananya ya. Ini biasanya saya pakainya dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi. Nah, ini tips buat teman-teman yang masih bingung mau yang lebih hemat, caranya itu gimana. Ini saya kasih tips dan triknya supaya teman-teman pakai arangnya itu enggak boros, bisa awet. Biasanya saya pakai arang ini itu kalau belinya 2 plastik bisa buat 3 sampai 4 hari, teman-teman. Ini caranya seperti ini ya, teman-teman. Disimak ya videonya sampai selesai
biar teman-teman tahu, biar teman-teman paham. Sebelum dimasukkan ke dalam angklo untuk dibakar, itu kantong plastiknya dilepas terlebih dahulu teman-teman, satu persatu ya, dijadikan satu terlebih dahulu. Mau ya terserah, mau ditaruh di tempat seperti yang ada di video boleh. Setelah arang sudah kita bongkar semua, kita jadikan satu ya, seperti ini. Selanjutnya kita persiapkan 1 gelas air putih, entah itu air yang matang ataupun air yang belum matang. Nah, ini 1 gelas itu kebanyakan teman-teman, nanti kita pakainya sedikit saja ya. Setelah itu kita cipratan atau siramkan air yang ada di gelas ke dalam arang yang sudah kita kumpulkan di plastik putih itu ya teman-teman. Kita tipis-tipis saja siramnya, nggak usah terlalu basah teman-teman. Nanti kalau terlalu basah itu dipakainya susah menyalanya ya. Kita siram tipis-tipis saja ya, kita siram tipis-tipis saja. Ini tips yang paling ampuh teman-teman, biar arang itu bisa awet dan tidak mudah ataupun tidak cepat habis ya. Ini trik dan tips saya yang sudah saya pakai dari tahun 2013 sampai 2026 ya. Biar arang nggak cepat habis, biar arangnya awet, itu caranya seperti ini ya. Mau arang yang jenisnya apapun itu sama, triknya seperti ini teman-teman. Setelah arang sudah kita siram tipis-tipis tadi, kita diamkan dulu sebelum dipakai. Kita diamkan 10 sampai 15 menit. Biar apa? Biar airnya itu meresap ke dalam arangnya teman-teman ya. Setelah kita diamkan 10 sampai 15 menit ya, kita aduk terlebih dahulu pakai tangan saja supaya arang itu benar-benar sudah merata, sudah kena air semua ya. Kita ratakan pelan-pelan supaya arang bisa kena air semua ya. Jangan sampai arangnya ada yang nggak kena air. Nanti kalau arangnya yang nggak kena air itu bakal cepat habis. Begitu pula arang yang terlalu banyak airnya itu bakal susah menyalanya ya, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik teman-teman. Arang yang sudah kita siram tadi ya, itu kita masukkan ke dalam plastik. Biar apa? Ya biar dipakai atau dibawanya itu enggak susah ya, seperti itu. Sebelum arang kita masukkan ke dalam angklo, angklonya harus dibersihkan terlebih dahulu teman-teman ya, biar abunya itu enggak campur sama arang yang baru. Itu nanti kalau arang dimasukkan langsung ke dalam angklo, abunya belum dibersihkan, itu nanti nyalanya susah ya, nyalanya itu susah ya. Harus dikorek-korek terlebih dahulu ini teman-teman ya, dikorek-korek pelan-pelan ya, seperti yang ada di video. Lalu kita ambil arang yang sudah kita masukkan ke dalam plastik tadi teman-teman ya.
Kita masukkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit saja, jangan langsung banyak teman-teman ya. Jangan langsung banyak. Sedikit demi sedikit saja. Sekarang kita masukkan ke dalam angklung. Arang yang sudah kita masukkan ke dalam anglo tadi, itu selanjutnya tinggal dikipas-kipas tipis-tipis ya teman-teman, nggak usah lama, 1 menit saja. Setelah itu arangnya itu bakal menyala sendiri ya, itu airnya bisa menyala sendiri. Semoga video yang saya bagikan ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.